Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran, salawas-selawas. Saudaraku, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya dan segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Saudaraku, pada video kali ini saya mau berbagi cara mengamalkan dan menggunakan asma cemeti amarosuli. Ya. Bagi saudaraku yang sudah ijazahan asma cemeti amarosuli, maka perlu diperhatikan hal ini, ya, agar kalian semuanya paham dan betul-betul di dalam mengamalkan asma cemeti amarosuli ini ada guna dan manfaat seperti itu, ya saudaraku. Jadi asma cemeti amarosuli ini insya Allah di dalam sanad yang saya miliki ada perbedaan dengan asma cemetinya di padepokan-padepokan lain, ya. Makanya banyak sekali para pimpinan padepokan yang juga ijazahan asma cemeti kepada saya, karena memang ada perbedaan asma cemeti yang dimiliki oleh padepokan-padepokan lain, ya. Dan cemeti amarosuli yang saya miliki ini luar biasa. Termasuk energinya juga sangat kuat, saudaraku. Andai kata kalian sudah bisa merasakan energinya, coba dicoba, ya. Jadi sangat kuat, sangat luar biasa pokoknya, ya. Energi asma cemeti amarosuli ini. Ya. Fungsi asma cemeti amarosuli ini sangat banyak, termasuk insya Allah bisa untuk mengusir jin fasik ataupun setan. Ketika kalian berada di tempat yang sekiranya wingit atau werit ataupun angker, maka ketika kalian membaca asma ini, asma cemeti amarosuli ini, 40 meter jin setan itu sudah kabur. Seperti itu, saudaraku. Insya Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya lagi untuk asma cemeti amarosuli ini sifatnya fleksibel, saudaraku. Jadi kalian jangan bingung bagaimana cara menggunakannya. Karena di dalam bukunya tidak saya tulis. Kenapa kok tidak ditulis caranya? Ya. Misalnya ketika ada orang sakit, bagaimana cara membacakan asma cemeti ini. Terus ketika ada orang, ya pokoknya karena fungsinya sangat banyak, jadi tentu saja tergantung hajat kalian ataupun hajat orang yang mana orang itu meminta keberkahan atau meminta bantuan. Maksud daripada meminta bantuan di sini ya maksudnya orang yang minta tolong kepada Allah melalui perantara kita, seperti itu. Nah, kita membaca asma cemeti amarosuli tersebut, ya. Jadi fleksibel, tergantung hati, keinginan hati, ya. Misal ada orang sakit, kemudian sakit itu tidak sembuh-sembuh dan sudah dibawa ke dokter, ya. Kemudian orang itu meminta kepada kalian, sang pengamal asma cemeti ini, ya. Lalu bagaimana cara membacakannya? Pirantinya apa? Atau perantaranya apa saja?
Ya, itu bebas saudaraku. Boleh pakai air minum, boleh pakai ya pokoknya apa yang muncul di dalam hati kalian saja. Jadi sifatnya ini fleksibel. Beda dengan asma-asma yang lain. Kalau asma-asma yang lain kan ditentukan ya, harus menggunakan misalnya air putih, atau harus menggunakan telur, atau harus menggunakan daun bidara dan lain sebagainya. Nah, kalau ini fleksibel. Ya, kepenginnya munculnya yang di dalam hati itu dibaca berapa kali, mau lewat perantara apa misalnya, atau media apa, media air putih atau media daun bidara, ya itu semuanya bebas. Dan insya Allah Asmat Semeti Amma Rasuli ini bahkan sudah banyak sekali yang yang berhasil dan betul-betul merasakan guna dan manfaatnya, termasuk untuk memanggil orang yang pergi. Misalnya ada keluarga yang tidak harmonis, kemudian si perempuan atau si laki-laki itu pergi meninggalkan, kalau yang laki-laki meninggalkan istrinya, kalau yang istri atau perempuan yang meninggalkan suaminya, misalnya ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Surabaya atau ke Bali atau ke Jakarta atau ke Malaysia dan lain sebagainya, maka di sini medianya cukup menggunakan nama dan foto, ya. Permainannya dengan visualisasi, memvisualisasikan seolah-olah yang ada di foto itu memang wujud nyata seperti itu, ya. Itu dipanggil, tapi harus betul-betul hati dan keyakinannya betul-betul mendalam, ya, betul-betul fokus, ya. Jadi tidak asal-asalan. Nah, misalnya di dalam hati munculnya kepengen dibaca 3 kali, tahan nafas, kemudian ditiupkan ke fotonya, ya. Terus di dalam hati meminta kepada Allah agar orang tersebut segera pulang, seperti itu, ya. Dan visualisasikan bahwa sukmanya itu diambil, ya, melalui foto tersebut, diambil, dirasakan dulu, dan diyakini bahwa betul-betul sukma tersebut dipulangkan ke tempat, ya. Misalnya setelah dirasakan ada energi, kemudian ambil nafas dalam-dalam, tarik, ya. Terus bilang saja, karena ini hanya sebagai visualisasi, ya, bilang saja pulang kamu, seperti itu. Itu cara saya seperti itu. Namun ketika Allah mengabulkan, ketika Allah meridhoi, ketika Allah menghendaki, banyak sekali yang berhasil. Tapi ya ada kalanya tidak berhasil, ya ada juga saudaraku. Namun beberapa kali orang yang mempunyai masalah seperti itu, alhamdulillah bisa tertangani dan orang tersebut langsung tidak lama pulang. Kalau dekat, ya paling sekitar di kota kita, ya itu langsung hari itu insya Allah pulang, seperti itu, ya saudaraku. Nah, ketika sakit, ketika ada orang sakit, bebas juga mau medianya air putih. Ya, kalau sakitnya sakit non medis atau karena gangguan gaib, tentu saja paling bagus ya air putih dicampur daun bidara. Kemudian dibacakan Asmat Semeti tersebut 3 kali saja, tahan nafas. Ya. Namun sebelum itu harus ada niat, harus ada bacaan niat. Bacaan niat di sini ya beda dengan bacaan niat seperti niat sholat dan lain sebagainya, beda. Ya, jadi bacaan niat yang ada di keilmuan sanad daripada majelis Baitur Ridwan itu seperti ini: Allahumma sukma mulia gampang sarining gampang saniatku. Nah, tujuannya apa disebut? Tujuannya meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan pasien
ini sebut namanya, pasien ini siapa namanya misalnya. Sembuh total, amin ya robbal alamin. Kemudian bacakan lagi 3 kali, tiupkan, mau ditiup langsung boleh, misalnya langsung ke badannya, atau lewat media air putih, atau lainnya, pokoknya sesuai apa yang di dalam hati muncul. Itu uniknya Asmat Cemeti Amar Rasuli di situ, saudaraku ya. Dan penjelasan ini sederhana, nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi ini hanya penjelasan saja ya, bukan asmanya. Kalau asmanya memang terus terang tidak boleh disampaikan di media sosial ataupun disampaikan secara umum walaupun tidak di media sosial. Nah, kalau pengen mengamalkan bagaimana caranya? Ya bisa langsung hubungi saya saja seperti itu ya. Kalau memang pengen ijazahan, nanti lewatnya, karena kan keterangannya nanti banyak. Jadi saya sudah membuatkan buku seperti ini ya. Buku seperti ini yang di dalamnya ada bacaan Asmat Cemeti Amar Rasuli dan juga ada keterangannya, termasuk khasiatnya untuk apa saja, seperti itu. Jadi tidak boleh melalui video ataupun disampaikan secara umum, tidak boleh ya. Saya hanya ikut guru-guru saya saja. Artinya apa yang disampaikan oleh guru-guru saya ya saya laksanakan ya, karena guru-guru saya itu melarang, tidak boleh disampaikan secara umum ataupun disampaikan di video, tidak boleh. Jadi ya tidak saya sampaikan, hanya keterangan cara mengamalkannya ya. Sekali lagi, untuk Asmat Cemeti Amar Rasuli ini sifatnya fleksibel dalam menggunakannya ya. Misalnya ada orang kesurupan, boleh orangnya disuruh duduk ya, misalnya lagi kesurupan kan tidak mungkin duduk sendiri ya. Ya maksudnya ada orang yang mendudukkan di situ. Kemudian di punggung sini ditempel telapak tangan ini sekitar ya 1 senti ya, 1 senti. Kemudian bacakan asmanya, jangan lupa niatnya dulu, kemudian rasakan, kalau memang itu penyakit non medis ya, itu dirasakan, kemudian tarik ke atas, sambil kalau sudah ke atas tekan dan ambil nafas kita ya. Visualisasikan bahwa gaib yang ada di tubuhnya itu sudah kita ambil dan kita buang ke tempat yang jauh, misalnya di laut atau di hutan. Bayangkan saja lautnya laut mana, kalau di hutannya hutan mana. Bayangkan saja seperti itu, karena ini hanya visualisasi saja ya. Jadi dengan cara seperti itu, kalau memang keyakinan kita kuat, itu alhamdulillah yang saya rasakan dan juga orang lain yang sudah mengamalkan itu ternyata terkabul, dan orang yang tadinya kesurupan alhamdulillah sembuh, saudaraku, seketika itu. Nah, kalau memang dikatakan ada orang yang mengatakan nah itu hanya kebetulan atau itu karena tersugesti dari ucapan kita misalnya, ya itu pun gak masalah, karena intinya kan pengennya kan orang itu sembuh. Nah, namun ternyata ketika ada si bayi yang belum tahu apa-apa ya, yang mungkin baru berapa bulan umurnya, otomatis kan tidak tahu dan mungkin tidak tersugesti ya kan. Pada kenyataannya juga ketika terkena gangguan seperti itu ya tetap langsung sembuh. Berarti kalau itu hanyalah sugesti dari kita ya, yang menyugesti pasien tersebut sehingga pasien tersebut juga tersugesti ya. Kalau menurut saya sih ya kalau itu iya ya tidak masalah, tapi kenapa kalau seperti itu anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan belum berumur ya, maksudnya belum berumur di sini ya belum intinya anak itu belum tahu antara hak dan yang batil, belum tahu ini makanan enak atau makanan yang tidak enak ya, karena masih bayi kan, tentu saja
belum seperti orang dewasa ya. Nah, maka apakah iya anak sekecil itu misalnya tersugesti? Ya, bahkan mungkin tidak paham dengan ucapan-ucapan kita karena masih bayi. Pokoknya intinya kalau Allah menghendaki, ya apapun akan terjadi saudaraku. Kalau Allah menghendaki. Jadi inilah perbedaannya antara ilmu hikmah dengan ilmu-ilmu yang lain, baik itu kanuragan ataupun ilmu ilmu hitam dan lain sebagainya. Itu tentu beda, apalagi dengan sulap itu sangat-sangat berbeda saudaraku ya. Walaupun misalnya kadang-kadang kayak seperti caranya sama tapi sebetulnya beda, seperti itu saja. Dan di sini yang penting intinya kan bukan untuk pameran, bukan untuk gaya-gayaan dan bukan untuk modus, tapi benar-benar kita mengamalkan amalan tersebut untuk menolong orang lain yang memang membutuhkan, seperti itu saudaraku ya. Jadi silahkan dipahami. Bagi yang sudah ijazahan, tolong dibaca sampai betul-betul paham ya saudaraku ya. Betul-betul paham. Jangan hanya menghafalkan lafadznya saja, tapi semua keterangan di sini baca seperti itu, sehingga nanti paham. Ya. Kalau sudah paham, nanti pasti akan tahu sendiri tentang ketajribannya seperti itu. Dan ketika kalian mau merasakan energinya, bisa ikuti video saya yang kemarin-kemarin, yaitu tentang meditasi sufi atau bahasa lainnya olah nafas, seperti itu ya. Dengan cara seperti itu nanti kalian akan merasakan energinya seperti itu. Cukup sampai di sini dulu, besok sambung lagi karena kalau kita menyampaikan atau keterangan dari Asmat Semeti Amar Rasul ini sangat banyak ya. Jadi ini sampai di sini dulu, besok disambung lagi, besoknya lagi, seperti itu. Jadi nanti untuk keterangan-keterangan tentang Asmat Semeti ini tentu saja tidak satu video, mungkin beberapa video. Karena durasi sudah panjang, saya akhiri dulu ya, biar nanti diupload mudah seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa yang baru gabung, tolong bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.